Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Taib kita sambung dari perkataan hafizahullah ta'ala, kita masuk kepada halaman 16. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, usulu ahli as-sunnati wal jama'ati, itu pondasi-pondasi ahlu sunnah wal jamaah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, Inna ahla sunnati wal jama'ati yasiruna ala usulin sabitatin wa wadihatin. Sesungguhnya ahlu sunnah wal jamaah mereka itu berjalan di atas pondasi-pondasi yang kokoh dan juga jelas. Fil i'tiqadi wal amali was suluki. Di dalam i'tiqad keyakinan, di dalam amal perbuatan dan suluk di dalam perjalanan atau akhlak. وهذه الأصول العظيمة مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Dan pondasi-pondasi yang agung ini diambilkan dari kitabullah, yaitu Al-Quran, dan sunnah Rasulullah SAW. وَمَا كَانَ عَلَيْهِ سَلَفُ هَذِهِ الْأُمَّةِ, dan apa-apa yang para salaf itu berada di وَمَا كَانَ عَلَيْهِ سَلَفُ هَذِهِ الْأُمَّةِ, ya, dan apa-apa yang para salaf umat ini, ya, berada di atasnya, minas sahabati wat tabi'ina, dari kalangan para sahabat dan tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wa hadhihi al-usulu tatalakhasu fi ma yali. Nah, kemudian beliau baru menjelaskan, maka pondasi-pondasi ini itu akan teringkaskan atau akan tersampaikan dengan sebagai berikut. Ya, baru kita mulai kepada beberapa usul di antara akidah ahli sunnati wal jamaah. Beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan al-aslu al-awwalu, yaitu yang pertama, ya, pondasi yang pertama, al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri, ya, wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, ya. Yaitu di antara pondasi yang pertama, yaitu usul akidah ahli sunnah yang pertama adalah beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir. Dan juga beriman kepada takdir baik ataupun buruknya. Kemudian kata Syekh hafizahullah ta'ala, ya, yang pertama al-imanu billahi. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Apa yang dimaksud beriman dengan kepada Allah? Wa huwal iqraru bi rububiyyatihi wa ilahiyatihi, yaitu menetapkan kerububiyahan Allah dan keilahian Allah, ya, keuluhiyahan Allah. Yakni al-iqrar bi anwa'it tauhidis salasati, yaitu menetapkan tauhid tersebut atau menetapkan keimanan kepada Allah tersebut dengan macam-macam tauhid yang tiga. Wa'tiqaduha, ya, wal amalu biha, meyakininya dan beramal dengannya. Wahia, dan dia itu adalah tauhidur rububiyyati wa tauhidul uluhiyyati wa tauhidul asma'i was sifati, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma' was sifat. Kemudian beliau menjelaskan satu persatu. Fatauhidur rububiyyati ma'nahu, adapun tauhid rububiyah maknanya adalah tauhidullahi bi af'alihi minal khalqi wal rizqi wal ihya'i wal imatati wa annahu rabbu kulli syai'in wa malikuh. Kata Syekh, tauhid rububiyah itu adalah mentauhidkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya, yaitu dari menciptakan, dari memberikan rezeki, dari menghidupkan, dari mematikan. Wa annahu rabbu kulli syai'in wa malikuhu, dan adalah Allah itu adalah Rabb segala sesuatu dan penguasa segala sesuatu. Itu yang dimaknai dengan tauhidu ar-rububiyah. Wa tauhidul uluhiyyati ma'nahu, adapun tauhid uluhiyah maknanya adalah ifraduhu bi af'alil ibadi, yaitu mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan hamba. Allati yataqarrabuna biha ilaihi, yang mana hamba-hamba tersebut yang mendekatkan dengan perbuatan-perbuatan tersebut, mendekatkan dirinya ilaihi, kepada Allah. Idza kana mimma syara'ahu Allah ta'ala, apabila hal tersebut memang di antara yang termasuk disyariatkan oleh Allah. Seperti apa? Kaddu'ai wal khaufi, ya, seperti doa, seperti takut, wal roja'i, berharap, wal mahabbati, seperti cinta, wal dabahi, dan penyembelihan, wal nadari, seperti nadar, wal isti'anati wal isti'adati, seperti meminta pertolongan, meminta perlindungan, wal istighasati, seperti meminta perlindungan tatkala sempit, ya, was salati was saumi wal haji, seperti salat, seperti puasa, dan seperti haji.
wal infaqi fi sabilillah, ya, dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kulli ma syara'ahu Allah wa amara bihi, dan ya, dan seperti setiap apapun yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dan Allah perintahkan dengannya. La yusyrikuna ma'allahi ghairahu fihi, maka tidak boleh seorang itu menyekutukan bersama Allah dengan selainnya dalam ibadah-ibadah tadi seluruhnya. La malakan wala nabiyan wala waliyan wala ghairahum, tidak boleh dipersembahkan kepada malaikat atau nabi atau wali ataupun selain mereka. Itulah makna dari tauhidu al-asma, tauhidu al-uluhiyah. Sekarang kita masuk kepada perkataan Syekh Shalih Fauzan dari makna wa tauhidul asma'i was sifati ma'nahu. Adapun tauhid al-asma' was sifat itu maknanya adalah isbatu ma asbatahu Allahu li nafsihi, yaitu menetapkan apa-apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, au asbatahu lahu rasuluhu, atau apa-apa yang nabinya, rasulnya tetapkan untuk Allah, minal asma'i was sifati, dari nama-nama ataupun sifat, wa tanzihullahi amma nazzaha anhu nafsahu, dan kita menyucikan bagi Allah terhadap apa-apa yang Allah sucikan dirinya, au nazzahahu anhu rasuluhu, dan kita mensucikan dari Allah terhadap apa-apa yang Rasul SAW mensucikan darinya. Minal uyubi wan naqais, apa yang kita sucikan dari Allah? Dari aib-aib dan kekurangan-kekurangan. Karena Allah tidak mungkin, sifat-sifat Allah itu memiliki aib dan kekurangan. Min ghairi tamsilin wala tashbihin, ya. Kita menetapkan tadi dengan tanpa tamsilin, menyamakan wala tashbihin, menyerupakan, wa min ghairi tahrifin, dan dengan tanpa tahrif, yaitu menyelewengkan makna yang benar kepada makna yang tidak benar, wala ta'tilin, dan juga dengan tanpa ta'til, yaitu menafikan, wala ta'wilin, dan juga dengan tanpa ta'wil. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir, ya. Tidak ada bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa kama qala ta'ala, dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah lah Subhanahu wa taala nama-nama yang husna, yang indah. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal imanu bil malaikati. Ya, di antara bentuk keimanan kepada Allah, di antara bentuk, ya, pondasi atau akidah yang pertama adalah setelah beriman kepada Allah, yaitu beriman kepada para malaikat. Maknanya adalah at-tasdiqu biwujudihim, yaitu kita membenarkan tentang keberadaan para malaikat. Wa annahum khalqun min khalqillahi khalaqahum min nurin. Kita meyakini, ya, bahwasanya para malaikat itu adalah makhluk di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah yang Allah ciptakan dari cahaya. Khalaqahum li ibadatihi, Allah menciptakan mereka untuk beribadah kepadanya. Wa tanfidi awamirihi fil kauni, dan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, fil kaun, di dalam mengatur atau mengurus alam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bal ibadum mukramun, bahkan mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan, yaitu hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Ya, mereka itu la yasbiqunahu, mereka itu tidak akan pernah mendahuluinya, yaitu mendahului Allah. Dalam apa? Bil qauli, di dalam perkataan. Wahum bi amrihi, mereka itu mengerjakan perintah-perintahnya. Wahum bi amrihi ya'malun, mereka itu para malaikat betul-betul mengerjakan perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Allah Subhanahu wa taala menjadikan para malaikat itu sebagai utusan-utusan. Uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba', yang mana mereka itu memiliki sayap-sayap 2, 3 atau 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambahkan pada ciptaannya apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wallahu taala a'lam bi-shawab. Kita cukupkan, kita sambung di pertemuan dan pembacaan berikutnya. Barakallahu fikum.